Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda di sini untuk memberi pelajaran seperti biasanya. Untuk hari ini mari kita mulai pembelajaran yang pertama ini atau yang kedua. Kita mulai dengan berdoa. Kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Sebelumnya mungkin selamat siang. Mungkin hari ini hujan ya. Berarti tandanya hari ini kita mendapat berkah karena kita di sini di awal musim hujan, kita masih bersama-sama untuk mengikuti pelajaran. Kira-kira apa hari ini pelajarannya? Kimia. Nah, kimia tapi bidangnya apa? Babnya apa? Pemanasan global ya. Jadi kemarin kita sudah pernah pertemuan di pertemuan pertama kemarin pemanasan global. Tujuan kita hari ini apa? Mempelajari pemanasan global. Ada yang tahu tujuannya hari ini itu apa? Vina? Mungkin Anda melihat di depan itu salah satu poster yang saya tunjukkan, itu menunjukkan adalah pesan-pesan kepada kita bahwasanya hari ini bumi itu perlu kita jaga dan kita rawat. Salah satunya penyebabnya adalah pencemaran, baik itu air, udara, dan tanah. Tetapi yang paling kita rasakan apa kira-kira? Perubahan iklim atau udara. Ya. Mungkin sama ingat ini bulan apa? Januari. Kalau Januari itu orang Jawa mengatakan hujan sehari-hari. Tetapi hari ini sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena perubahan iklim yang sedemikian besar. Sehingga hari ini kita akan mempelajari tentang kenapa kok iklim itu bisa berubah 90 derajat bahkan sampai 180 derajat. Karena salah satunya adalah adanya efek dari global warming atau istilahnya efek rumah kaca, bukan rumah tangga. Efek rumah kaca. Kenapa kok terjadi efek? Siapa yang di rumah punya baju putih? Saya. Ya. Kalau dipakai di tempat yang panas gimana? Memantulkan cahaya. Sejuk apa panas? Sejuk. Nah, dibanding dengan yang warnanya hitam, jelas itu. Kenapa? Penyebabnya kok beda? Panas matahari dipakai pada siang hari, warna putih dan warna hitam dipakai pada siang hari kok beda? Karena hitam itu cenderung menyerap panas, sedangkan putih memantulkan. Iya kan? Sama bumi kita ini kalau kita tinjau juga seperti itu. Apalagi yang ada di dalam bumi ini apa? Tentunya ada unsur, ada gas, ada apa lagi? Gas, ada ya unsur ya, udara ya, gas, apa lagi? Salah satunya pola kehidupan kita yang tidak benar. Apa salah satunya? Pemakaian bahan-bahan kosmetik, pemakaian CCl4, apa itu? Tetraklorfluorida, apa itu?
alias minyak wangi itu loh. Minyak parfum. Parfum ya, parfum. Saya suka parfum sing ngejreng, sing soft atau sing gokil. Itu ibaratnya menabung bumi untuk terjadi efek rumah kacau atau greenhouse effect. Kenapa? Prosesnya adalah simple. Matahari menyinari bumi karena di bumi ini ada senyawa yang seperti itu tadi, ada CO, ada CFC atau chloroform klorida, ada hidrofosklorida, apalagi karbon dioksida, metana, CH4 dan seterusnya. Itu akan berakibat memantulkan sinar matahari lebih banyak daripada yang diserap. Jelas ya? Jadi sampean neng bumi, karena bumi mempunyai unsur senyawa yang seperti itu, diserap sinar matahari, tapi dipancarnya luweh nemen. Kemana? Keluar bumi sana. Efek yang terjadi adalah O3. Apa itu O3? Kalau O2 oksigen, kalau O3 oksigen ditambah O1 berarti menjadi O3. Apa itu? Ozon. Ya. Ozon terbentuk karena berfungsi melapisi bumi. Kalau ozonnya terkikis karena ada daya pantul yang seperti itu, akan bereaksi dan habis. Kira-kira bumi akan bagaimana? Bisa dibayangkan bumi kehilangan selimut, ya toh? Sampean kedinginan apa kepanasan? Jelas kepanasan, lek panas, lek pas dingin keliwat kadem ini. Kuwi sik aman. Lha enek barang-barang kon jaba mlebu. Sampeyan diantem koncone bablas. Ndak ada selimutnya. Sama tata surya kita juga begitu. Ketika ada meteorit itu meteor yang jatuh sampai ke bumi tanpa ada selimut, kira-kira apa yang terjadi? Sampeyan bisa bayangkan air gitu. Air itu zat apa? Zat cair ya. Tapi ketika dia mengenai tanah, apa yang terjadi? Di tanah itu terbentuk apa? Lubang kan? Lubang. Apalagi kalau itu benda padat. Bisa membayangkan. Sing cairnya lubang, sing padat piye? Tembus itu. Ya lek tembus tidak mungkin karena di dalam bumi ini banyak lapisan-lapisan. Lek tembus sampai ke sorkono berarti sampai terjadi erupsi. Erupsi gunung berapi lah seperti kuwi. Lek gak percaya sampean nek Sidoarjo hari ini ada korban erupsi yang dibuat oleh kelompok manusia. Salah satunya adalah pengeboran minyak yang tidak ada batas. Efek yang terjadi lapindo, tidak terbendung sampai hari ini masih mengeluarkan komponen-komponen di dalam tanah. Sudah menenggelamkan 5 kecamatan. Bayangkan 5 kecamatan. Mungkin itu mengawali pelajaran hari ini. Silahkan dilanjutkan untuk mengisi LKPD. Saya kasih waktu kira-kira 10 menit. Hari ini jam berapa? 14.00. Nanti kita komunikasi 14.10 ya. Saya kasih waktu 10 menit. Silahkan berdiskusi dalam kelompoknya. Kemarin sudah saya kasih pretest ya. Silakan dilihat di Google formnya, ada pretest dikerjakan. Setelah itu silakan berbagi dalam kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Silakan dilanjut. Ya, silakan dikerjakan, dua-duanya bisa. Nanti biar ada laporan dan ada pemberian ranking kelompoknya. Bisa bergabung dalam satu kelompok, boleh. Sambil mengerjakan pretest. Nanti di akhir pelajaran kita selesaikan post test. Nanti setelah kita diskusi 10 menit, silakan dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya, biar nanti ditanggapi oleh kelompok yang lain. Jangan lupa diisi LKPD berikut nama-namanya, nama anggota kelompoknya di sampul depan. Silakan. Iya, bergabung kelompok. Silakan kelompok 1 di depan sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Waktu garap sudah. Silakan dikerjakan. Jadi di LKPD itu ada petunjuk pengerjaan, di situ silakan dijawab sesuai dengan gambaran di foto itu kira-kira bagaimana. Kalau diskusi berhadapan ya.
dadapan karo koncone. Ben ketok kerjasamanya. Gimana? Login. Ya, Login ini login. ya dipilih. Mas nama lu. Ya silakan diisi KPD-nya ya. Diisi sesuai dengan petunjuk. Waktu kita kira-kira tinggal 1 menit. Silakan untuk salah satu perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan. Dari kelompok 1, Mbak Meta mungkin.
Untuk kelompok yang lain menanggapi nanti ya apa yang disampaikan. Agak maju aja. Nah. Siap, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Mita Ansatika Sari, saya Anaya Berganti, dan teman-teman kami Muhammad Mustafa Fauzi Alfiansyah, Nia Apriani, dan Dimas Dwi Ahmad Jabuli. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang analisis dampak dari pemanasan global dan cara menanggulangi pemanasan global. Yang pertama, peristiwa kebakaran hutan. Dampak dari pemanasan global yaitu hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu lagi menampung air di saat musim hujan. Cara mengurangi pemanasan global tidak membuang untuk rokok sembarangan di area hutan atau lahan. Yang kedua, peristiwa asap pabrik. Dampak dari pemanasan global adalah terjadinya pencemaran udara. Cara mengurangi pemanasan global yaitu pemilihan material ramah lingkungan. Yang ketiga, peristiwa penanggalan hutan sekalian. Dampak dari pemanasan global ini yaitu menyebabkan punahnya sejumlah spesies hewan serta tumbuhan. Cara mengatasinya mengurangi pemanfaatan produk yang mengandung DMPS serta menggantikannya dengan produk ramah lingkungan. Selanjutnya, teman saya akan membacakan kesimpulan terkait pemanasan global dan cara mengurangi pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah adanya kondisi peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Pemanasan global memiliki dampak bermacam-macam yang merugikan masyarakat, sehingga partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat menjadi bukti menanggulangi dampak pemanasan global. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mengadopsi pola hidup yang lebih ramah lingkungan, dan mendukung program-program lingkungan. Sekian diskusi yang telah kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Mungkin ada yang menanggapi dari apa yang disampaikan dari kelompok 1? Dari kelompok yang lain silakan menanggapi. Silakan angkat tangan, nanti saya kasih mic untuk berbicara. Silakan Mbak Vina. Dari tanggapan kelompok belum ada. Dari kelompok yang lain silakan tampil berikutnya. Mungkin perlu pembanding ya. Nanti ada 2 kelompok yang maju dan mohon untuk anggota kelompok yang lain untuk menanggapi. Sini. Disampaikan anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan kegiatan saya Brilian Anugerah Pradana. Saya Ibu Cinti Dan buat anggota kelompok kami Alfian Ramadhani, Devi Anggraini, Samsul Nurudin.
pemanasan global, emisi gas kaca mengelilingi bumi dan mengangkat atas matahari. Hal ini menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Saat ini dunia mengalami pemanasan tercepat dalam sejarah. Kemudian analisis dampak dari pemanasan global dan cara mengurangi pemanasan global. Pertama, dampak dari pemanasan global bukan menjadi gundul serta asap yang dihasilkan akan menikmati air, tanah, dan udara. Cara mengurangi pemanasan melakukan patroli di kawasan hutan ketika musim kemarau. Asap pabrik dampaknya memicu terjadi gangguan pemanasan. Cara menguranginya memahami mendalam tentang jenis pencemaran asap pabrik. Penebangan hutan. Dampak dari pemanasan global dan cara mengurangi pemanasan global. Dampak menjadi punahnya keanekaragaman hayati. Cara mengatasinya tidak melakukan penebangan berlebihan dan melakukan deforestasi atau penggusuran hutan. Kesimpulan akan disampaikan oleh Mbak Eka. Ya, kesimpulannya adalah pemanasan global memiliki dampak yang merugikan. Akan tetapi dampak tersebut dapat kita kurangi dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mencegah penebangan pohon sembarangan, menghemat penggunaan listrik, dan menerapkan kebiasaan 3R reduce, recycle. Itulah dari kelompok 2. Sekian. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 2. Dari penampilan dua kelompok mesti ada yang beda atau mungkin sama. Nah, titik jawabnya sama atau beda. Kalau beda, bedanya di mana? Kalau sama, samanya di mana? Untuk yang lain untuk menanggapi, silakan. Perlu menanggap 1 atau 2? Meva mungkin menanggapi. Menanggapi dari kesimpulan saja, kira-kira Anda setuju atau tidak setuju begitu dengan penggunaan, kalau kelompok 2 tadi fosil, pemanfaatan atau memaksimalkan bahan-bahan yang tidak berbahaya kimia begitu. Kembali ke alam, back to nature, kembali ke alam ya. Silakan dari kelompok Mbak Meva. Atau mungkin Mbak Wina, silakan menambahi, boleh. Nambahi boleh. Silakan. Kira-kira merugikan enggak global effect atau pemanasan global ini? Sangat merugikan. Apalagi yang semula iklim itu tetap akan berubah-ubah, ya. Siapa yang dikorbankan? Manusia. Tetap pengguna bumi ini. Jadi manusia, ya. Manusia ini seharusnya menjaga lingkungan, tetapi justru banyak yang merusak. Nah, kira-kira dari pancingan saya tentang global effect ini, apa langkah-langkah yang Anda lakukan
untuk menyelamatkan bumi ini kira-kira bagaimana? Selain kembali ke alam, berarti kita harus membuat bumi ini hijau, ya. Bagaimana? Deforestisasi, kembali ke hutan. Jadi mengembalikan fungsi hutan. Apalagi kalau Anda nanti mengenal 3R, reuse, recycle, dan reduce. Reuse menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai. Recycle berarti memperbaiki apa yang menjadi fungsinya, dan reduce berarti menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih bermanfaat. Ini penting, ya. Jadi apa yang harus kita simpulkan untuk pelajaran hari ini kira-kira? Berarti kalau kembali ke tujuan kita hari ini adalah mempelajari tentang pemanasan global dan fenomenanya. Berarti menjawab dari tujuan itu apa kira-kira? Mungkin Anda di belakang dari modul ini ada slogan, ya. Ada slogan Save our. Save apa? Kata-kata sayangi bumi mulai dari kita, mulai dari hal yang paling kecil. Jadi ini adalah kata-kata yang harus kita terima dan kita beri gambaran bahwa sayangi bumi mulai dari kita, mulai dari hal yang paling kecil. Ini adalah salah satu slogan yang harus kita wujudkan, bahwasanya pemanasan global ini adalah suatu ancaman, bisa menjadi suatu motivasi buat kita untuk lebih mengenal lingkungan, mempelajari hal-hal apa yang berakibat negatif pada lingkungan itu. Nah, kira-kira Anda masih tertarik untuk belajar ini atau tidak? Kalau masih, silakan nanti di pertemuan berikutnya kita coba untuk menggambarkan apa yang Anda pikirkan tentang bumi ini. Silakan nanti dituliskan menjadi sebuah kata-kata. Kalau Anda suka kata-kata, kalau Anda suka dengan suara, silakan Anda buatkan lagunya. Ya, lagunya itu berarti Anda membuat 1-2 bait lah begitu. Dan kalau Anda senang dengan media menggambar, silakan Anda gambarkan. Seperti poster yang ada di depan tadi, itu salah satu gambaran saja. Kenapa? Itu saya kembalikan ke masing-masing kelompok kesukaannya apa, sebagai laporan dari pembelajaran hari ini. Setuju? Terima kasih. Dan nanti setelah ini tolong dikerjakan post test yang sudah saya kirim di grup WA. Saya kasih waktu 5 menit, silakan dari salah satu perwakilan untuk menyimpulkan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Mbak Meta, silakan.
sedih saja. Ya. Tetap ke kamera. Jadi hari ini kita telah mempelajari mengenai pemanasan global. Dengan mengetahui dampak-dampak yang demikian, kita harus bekerja sama bertanggung jawab untuk menjaga bumi ini agar pemanasan global tidak semakin merusak bumi. Terima kasih, beri tepuk tangan. Ini adalah sebagai langkah kita untuk merapatkan barisan bahwa bumi ini adalah, kalau kita sayang bumi maka bumi juga sayang pada kita. Kalau kita jahat pada bumi, tentu bumi juga jahat dengan kita. Mungkin itu saja apa yang kita sampaikan hari ini mulai awal. Dari akhir, kalau ada salah saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Siap, doa mulai. Selesai. Saya ingatkan kembali untuk pelajaran ke depan adalah langkah-langkah kita untuk menyelamatkan bumi ini apa saja. Ya, kita ulangi dan nanti kita beri penguatan, mungkin seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.